يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حضرة النبي سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من جميع أولياء الله وسبيل سنة إلى أرواحنا من شيخنا وأستاذنا ومعلمينا وذوي الحول علينا أجمعين خصوصا إلى روح الشيخ المغمل بن عبد القادر بن عبد الله ووصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم ولا خزن عنهم ومنتسبين إليهم أن الله تبشرهم برحمة المغفرة علينا وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim 'adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa darad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il mu'minin. Santri dan santriwati sekalian, Madrasah Sanawiyah Ubudiyah, kembali lagi kita bertemu pada pembahasan kali ini, yaitu pembahasan tentang kitab Fiqih Al-Ghayatu Wat-Taqrib. Silakan santri dan santriwati sekalian ambil kitabnya dan catat apa yang perlu dicatat, dobit apa yang perlu didobit, dan perhatikan kitabnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi jami' ulumihi fid darain. Amin. Faslun. Walladhi yujibul ghusla sittatu asya'. Pada pembahasan minggu kemarin kita telah menyelesaikan pembahasan tentang wudu.
dan yang membatalkan wudhu apa saja. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mandi. Pada bahasan pertama ini adalah apa saja yang mewajibkan seseorang itu mandi wajib. Apa saja yang terjadi kepada orang itu sehingga orang itu wajib melaksanakan mandi. Faslun, ini satu pasal. Walladzi yujibul ghusla, dan perkara yang mewajibkan mandi, sittatu asya'a, ada 6 perkara. Ada 6 perkara yang mewajibkan kita mandi. Mandi wajib maksudnya. Apa itu mandi? Mandi menurut bahasa ialah mengalirkan air pada sesuatu. Itu al-ghuslu menurut bahasa. Kalau menurut syariat, menurut istilah fikih, ialah mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat tertentu. Itu yang disebut dengan mandi. Artinya kita mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat yang dikhususkan. Ada niat wajib mandi. Itu yang utamanya adalah niat mandi itu adalah menghilangkan hadas besar yang ada di tubuh kita. Hadas besar itu bagi laki-laki ataupun perempuan, pertama ialah berhubungan badan antara suami istri. Kemudian khusus bagi perempuan itu ada haid, nifas wiladah. Salasatun tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa'u. Salasatun, 3 diantaranya, tashtariku dialami oleh ar-rijalu laki-laki, wan nisa'u dan perempuan. Jadi 6 tadi ada 3 yang dialami oleh laki-laki ataupun perempuan. Baik laki-laki ataupun perempuan, dia mengalami 3 perkara ini. Artinya kalau 3 perkara ini terjadi kepada seorang manusia yang sudah balik, baik laki-laki ataupun perempuan, maka 3 perkara ini setelah terjadi, maka wajib mandi setelah selesai 3 perkara itu. Yang pertama, wahiyal tiqaul khitanaini. Yang pertama, bertemunya 2 alat kelamin, baik itu alat kelamin laki-laki ataupun alat kelamin perempuan, bertemu seperti pedang masuk kumpang. Walaupun hanya sedikit pedangnya masuk, maka wajib mandi. Sedikit aja toh masuk, sedikit aja bertemunya 2 kelamin ini, laki-laki dan perempuan ini, maka wajib mandi, apalagi masuk keseluruhannya. Bertemunya itu baik keluar air mani ataukah tidak. Setelah bertemu tadi keluar air mani ataukah tidak, maka wajib bagi 2 orang itu mandi. Maka orang laki-laki dan perempuan yang bertemu 2 kemaluan itu
maka itu disebut dengan junub. Nah, jadi junub namanya. Jadi alasan pertama kenapa jadi orang itu wajib mandi, pertama adalah junub. Junub itu artinya bertemunya antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan. Itu hukumnya. Setelah itu maka wajib dia mandi. Baik keluar air mani maupun tidak, maka wajib mandi. Kemudian yang kedua, yang termasuk sama antara laki-laki dan perempuan ialah inzalul mani, keluar air mani. Keluar air mani ini meskipun sedikit atau sekalipun dia warnanya bukan warna putih, tapi misalnya warna kemerah-merahan, warna darah, baik dengan sebab persetubuhan ataukah tidak, karena mimpi misal, saat tidur ataukah tidak, atau ketika bersyahwat ataukah tidak. Nah, maka orang yang keluar air mani tadi dia wajib mandi. Cairan yang keluar dari kemaluan kita itu ada 4. Yang pertama, cairan yang pertama adalah air kencing, banyu kami. Nah, tahu aja kita seberitaan dah. Yang kedua ada yang disebut dengan mazi, ada juga yang disebut dengan wadi. Mazi itu keluar ketika kita melakukan pekerjaan berat, keluar dari kemaluan berupa cairan. Kalau wadi itu keluar adalah ketika sebelum melakukan persetubuhan. Nah, sedangkan mani itu adalah keluar terasa nikmat. Nah, maka itu disebut dengan air mani. Nah, ketika keluar air itu, maka kita wajib mandi. Kemudian yang ketiga ialah wal mautu, mati. Orang mati itu wajib mandi. Nah, siapa yang memandikan? Ya kita yang hidup. Jangan orang matinya mandi sorangan itu. Nah, kecuali orang itu mati dalam keadaan syahid berperang, maka tidak wajib dimandikan. Dia harus dikuburkan dengan darah-darah yang masih ada di tubuhnya, dengan pakaian yang masih melekat di tubuhnya. Ketika dia berperang melawan orang kafir, berperang, mati dia, maka itu disebut dengan mati syahid. Orang syahid tidak wajib dimandikan. Yang wajib dimandikan ialah kita yang mati biasa, meninggal biasa, wafat dalam keadaan biasa. Kendaraan misalnya terbaling, sakit ataupun ada sakit, ada meninggalnya aja, bukan karena sebab perang meninggalnya, meninggal dalam keadaan biasa, maka itu wajib mandi. Ya, kalau meninggal dalam masa peperangan, dia berperang karena tebas pedang musuh, kemudian dia meninggal, maka itu disebut dengan mati syahid. Nah, orang mati syahid
itu tidak wajib dimandikan. Kemudian salah satun tuhtassu bihan nisa'u, dan ada 3 perkara yang dikhususkan yang terjadi hanya kepada wanita. Jadi 3 yang pertama tadi itu bisa terjadi kepada wanita ataupun laki-laki. Nah, kalau yang 3 berikutnya ini hanya terjadi kepada wanita saja. Apa itu yang 3 ini? Wahia al-haidu. Yang pertama ialah haid. Haid itu adalah darah yang keluar dari seorang perempuan yang mencapai minimal umur 9 tahun. Keluar darah dari kemaluannya, maka itu disebut dengan darah haid. Bukan karena sakit, tapi darahnya keluar secara normal. Maka itu disebut dengan darah haid namanya. Yang kedua wan nifasu dan nifas. Kalau nifas itu adalah darah yang keluar setelah perempuan melahirkan. Paling lama darah setelah nifas itu 2 bulan. Paling sebentar itu setelah melahirkan langsung selesai. Biasanya kebanyakannya selama 40 hari. Kalau darah haid itu paling banyak adalah 15 hari. Paling sebentar adalah sehari semalaman. Kebiasaan ada 3, ada juga 7 hari. Tergantung kebiasaan perempuan itu. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan perempuan mandi adalah wal wiladah, karena melahirkan. Jadi perempuan yang setelah melahirkan dia wajib mandi. Darah belum habis dia, bukan karena darah itu, tapi karena dia melahirkan dia wajib mandi. Nah, jadi ada 6 perkara yang mewajibkan seorang manusia itu mandi. Yang pertama ada 3. Pertama itu adalah yang bisa dirasakan oleh laki-laki ataupun perempuan. Itu yang pertama bersetubuh, bertemunya dua kemaluan, laki-laki dan perempuan. Yang kedua keluar air mani, baik itu sebab apapun itu. Yang ketiga mati. Kemudian 3 berikutnya adalah khusus untuk perempuan, yaitu yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga adalah wiladah. Jadi itu adalah perkara-perkara yang mewajibkan kepada seseorang untuk mandi. Kalau sudah terjadi yang 6 tadi, maka wajib mandi. Jadi bisa ditawar-tawar lagi, wajib hukumnya mandi. Nah, kayak apa caranya mandi? Nah, insya Allah itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu nanti akan membahas tentang rukun mandi. Itu saja pertemuan kali ini, penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تفداك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي وشي ثمين وغالي يا رسول الله. طيفك يداعب خيالي مزيون سيدان.